mengenai suatu topik yang berkaitan dengan ekologi mangrove, jenis Avicennia alba, serta manfaatnya kepada seorang peneliti dan si pembuat produk teh. Langsung saja, saya akan bertanya kepada Kak Ria sebagai peneliti sekaligus narasumber kita. Apa yang Anda ketahui tentang mangrove Avicennia alba ini, Kak? Mangrove Avicennia alba merupakan spesies mangrove tropis dalam famili Acanthaceae. Mangrove jenis ini menjadi tumbuhan dicotyledon dan atau monocotyledon, terdiri atas jenis tumbuhan yang tidak mempunyai hubungan taksonomi sampai dengan taksa kelas, tetapi mempunyai persamaan adaptasi morfologi dan fisiologi terhadap habitat yang dipengaruhi oleh pasang surut, yaitu mulai Indonesia menjadi negara yang memiliki mangrove hingga Asia terluas Tenggara di dunia, seperti Indonesia, sebarannya China, melalui Malaysia sampai Filipina dan Australia. Daerah sebarannya meliputi Sumatera, Kalimantan, Maluku, dan Jawa di bagian Indonesia. Lalu, di mana habitat dan sebaran mangrove Avicennia alba itu sendiri ya, Kak? Habitat dan sebaran mangrove Avicennia alba di daerah estuaria atau pertemuan antara pengaruh air laut dan air tawar yang dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu pasang surut, air sungai, dan gelombang. Avicennia alba tumbuh di area pasang surut, di tepi sungai, dan di bagian pantai yang berlumpur. Avicennia alba ini menjadi salah satu spesies yang pertama menjajah tanah baru. Sistem akarnya tersebar luas, sehingga membantu menstabilkan endapan sedimen baru. Avicennia alba menyukai substrat campuran lumpur dan pasir, sehingga banyak tumbuh di sekitar area pasang surut dan sepanjang garis pantai. Indonesia memiliki jenis dan ciri-ciri mangrove yang berbeda-beda. Nah, bagaimana ciri-ciri mangrove Avicennia alba yang pernah Anda teliti selama penelitian ini, Kak? Ciri-ciri mangrove Avicennia alba memiliki kulit kayu luar berwarna keabu-abuan atau gelap kecoklatan. Ada beberapa yang ditumbuhi tonjolan kecil, serta ada pula yang memiliki permukaan halus. Memiliki diameter batang yang agak besar dan tinggi. Pada bagian batang yang tua terkadang ditemukan serbuk yang tipis. Permukaan daun halus, pada bagian atasnya hijau, mengkilap. Sedangkan pada bagian bawahnya pucat. Bunganya bergerombol berwarna kuning di sepanjang ruas tandan. Buah seperti kerucut atau cabai atau mente dan berwarna hijau muda kekuningan. Reproduksinya yaitu secara seksual seperti monoecious atau tanaman berumah satu, artinya karangan bunga jantan dan betina berada pada satu pohon tapi tempatnya berbeda. Wind atau penyerbukan dengan bantuan angin. Insek atau penyerbukan dengan bantuan serangga seperti kupu-kupu. Bird atau penyerbukan dengan bantuan burung. Bud villa pollination atau penyerbukan dengan bantuan kelelawar. Untuk pembungaan dan pembuahan sama dengan terestrial. Wah, sangat unik sekali ya, Kak. Selain itu, seperti apa kondisi mangrove Avicennia alba yang Anda teliti sekarang? Apakah terdapat penurunan dalam pertumbuhannya? Pertumbuhan mangrove Avicennia alba ini tidak menentu. Perkembangan pertumbuhan tinggi dan diameter pohon Avicennia alba yang ditanam atau 1 tahun setelah tahun penanaman tidak sama setiap bulannya. Pertumbuhan tinggi dan diameter batang rata-rata anakan api-api atau Avicennia alba ini mengalami penurunan pada bulan September karena pada bulan tersebut merupakan musim hujan dengan angin yang relatif kuat yang dapat mempengaruhi pertumbuhannya. Angin yang kuat dapat memungkinkan terganggunya pertumbuhan. Aksi gelombang dan arus yang kuat di perairan pantai yang ditimbulkan oleh angin akan memberikan pengaruh terhadap ekosistem mangrove. Perkembangan tinggi dan diameter pohon tidak sama
pada setiap zona tanam menunjukkan zona penanaman memberikan pengaruh yang berbeda terhadap perkembangan Avicennia alba yang ditanam. Selain bertanya kepada si peneliti, agar lebih mengetahui jelasnya lagi tentang manfaatnya, maka saya akan bertanya yang berkaitan manfaat dari mangrove jenis Avicennia alba pada membuat produk teh. Dan inilah penjelasan dari Kak Iva Hasmawati sebagai berikut. Apa saja manfaat mangrove Avicennia alba yang Anda ketahui? Lalu menghasilkan produk seperti apa dan bagaimana cara pembuatannya, Kak? Manfaat umum dari mangrove Avicennia alba yaitu sebagai obat tradisional anti kanker, batangnya sebagai kayu bakar dan bahan bangunan, getahnya dapat digunakan untuk mencegah kehamilan, buahnya dapat diolah menjadi bahan makanan seperti sirup, makanan ringan, teh, puding, tepung, dan sebagainya. Akarnya dapat mencegah abrasi laut, sebagai penyedia oksigen dan penyerap karbon dioksida tertinggi, sebagai tempat hidup dan mencari makan ikan, burung, dan kepiting. Untuk produk yang dihasilkan dari pemanfaatan buah mangrove Avicennia alba ini berupa teh. Alat yang digunakan dalam pembuatan teh herbal yaitu pisau, telenan, wadah, gunting, wajan, spatula, sendok, dan gelas. Bahan yang digunakan yaitu buah Avicennia alba dan gula. Cara yang digunakan yaitu siapkan buah mangrove jenis Avicennia alba, bersihkan biji dan kulit buah mangrove Avicennia alba, potong tipis-tipis buah mangrove Avicennia alba, rendam potongan buah mangrove tersebut dalam wadah selama kurang lebih 4-5 hari. Tujuannya untuk menghilangkan getahnya. Pengeringan atau penjemuran buah mangrove Avicennia alba di bawah sinar matahari secara langsung hingga kering. Setelah kering, kemudian sangrai sekitar 3-5 menit hingga aroma khas dari buah mangrove tercium. Teh sudah dapat diseduh. Seduh buah mangrove dengan air panas. Tambahkan gula pada teh mangrove agar rasanya menjadi lebih manis. Kemudian aduk hingga gula tersebut larut dan teh dari buah Avicennia alba siap dikonsumsi. Sungguh menarik sekali ya informasinya teman-teman. Dan semua itu, selain mendapatkan edukasi tentang ekologi mangrove, kita juga dapat mengetahui cara membuat produk teh mangrove Avicennia alba yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang masih tetap setia bergabung dan menyimak di acara podcast kami sampai selesai. Goodbye.